Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan membahas bangkai. Seperti biasa, bukan bangkai namanya kalau tidak mengeluarkan bau busuk. Sebelum kita beri tanggapan, kita saksikan videonya berikut. Nanti Bung sama si AA akan buka. Kegelapan itu modelnya kayak gini nih. Kegelapan itu begini nih. Ya nggak mau lah dia. Betul. Nggak mau. Apapun caranya akan dibikin. Nah contoh. Kalau kita klik, saya kalau ngomong nggak biasa, cuman bacot doang Iya gitu ya. dong. Gini, ketiknya gini. Blind, B-I-L-N-D. Buta. Iya. F-A, iya. F-I-T-H. Faith. Faith, ya. Blind Faith, tapi langsung dari Bible-nya dia, namanya Bible Hub. Ini adalah lembaga yang sama seperti Alkitab Sabda, tapi seluruh dunia. Bible Hub, tahu dong Bible Hub, Tahu ya kan? dong. Topical Bible, Blind Faith. Kita klik, lalu langsung kita terjemahkan saja, ya kan? Nah, AA bacain. Definisinya ensiklopedia topikal nih. Orang Kristen harus ini. Nah, jadi kalau ada orang Kristen atau Katolik yang jadi Islam, ketakutan mereka. Karena akan dibuka bahwa mereka tuh dasar agamanya adalah iman buta, nggak buta waes yang waduk. Gitu. Dari langsung dari Bible ya. Bible Hub, ini dasar iman Kristen. Silakan. Wow. Definisi, iman buta mengacu pada keyakinan atau kepercayaan pada sesuatu tanpa bukti, alasan, atau pemahaman. Dalam konteks Alkitab, hal ini sering dibahas terkait dengan hakikat dan kualitas iman yang harus dimiliki orang percaya kepada Allah dan janji-janjinya. Harus dimiliki. Apa itu? Iman buta. Barusan Bangkai mengatakan bahwa orang Kristen harus iman buta atau percaya saja, dan menurut Bangkai hal itu harus dimiliki orang Kristen. Faktanya kalau kita baca definisi iman buta menurut Bible Hub tidak seperti yang dikatakan Bangkai. Mari kita lihat definisi iman buta menurut Bible Hub. Iman buta mengacu pada keyakinan atau kepercayaan pada sesuatu tanpa bukti, alasan, atau pemahaman. Dalam konteks Alkitab, hal ini sering dibahas terkait dengan hakikat dan kualitas iman yang harus dimiliki orang percaya kepada Allah dan janji-janjinya. Dari kalimat yang utuh ini, Bangkai cuma potong bagian yang mengatakan kualitas iman yang harus dimiliki orang percaya. Padahal Bible Hub mau katakan bahwa iman buta sering dikaitkan saat orang Kristen bicara iman yang harus dimiliki. Bukan berarti iman buta harus dimiliki. Karena kalau kita baca pada bagian berikutnya, dikatakan begini, konsep iman merupakan inti dari teologi Kristen, dan dibahas secara luas di seluruh Alkitab. Namun, istilah iman buta tidak secara eksplisit digunakan dalam kitab suci. Sebaliknya, Alkitab menekankan iman yang didasarkan pada pengetahuan tentang karakter Allah dan karyanya. Inilah akibatnya kalau Bangkai tidak lulus membaca secara komprehensif. Dia cuma baca comot-comot agar sesuai dengan agendanya. Bible Hub hanya memberi definisi tentang apa itu iman buta. Bible Hub juga memberi definisi apa itu iman menurut Alkitab. Iman, dalam konteks Kristen, adalah kepercayaan dan keyakinan yang mendalam kepada Allah dan janji-janjinya, sebagaimana diwahyukan dalam kitab suci. Iman merupakan anugerah dari Allah sekaligus respons terhadap wahyunya. Iman bukan sekadar persetujuan intelektual, tetapi melibatkan seluruh pribadi pikiran, hati, dan kehendak yang berkomitmen kepada Allah dan kebenarannya. Jadi, hanya yang sebotol dengan Bangkai yang percaya apa yang dia katakan. Bahwa itu iman buta. Emang harus menurut Bible-nya sendiri. Yeah. Menurut bapak-bapak gerejanya. Jadikan umat itu, jemaat di gereja, iman buta. Nggak boleh nanya. Nggak boleh tahu. Telan aja pokoknya, telan. Ada ya. Nomor 2-nya, kita jadi tahu bahwa sebetulnya Yesus kalau mau sholat, itu baca doa iftitah. Nah, kenapa saya berani ngomong gitu? Hebrew. Karena Yesus orang Yahudi, bahasanya Ibrani. Maka kita buka, pemirsa, Hebrew dalam bahasa Ibrani. Bible ini kitab Ibrani, Bible, tapi dalam bahasa Ibrani. Bukan bahasa Indonesia ya. Sudah, lalu klik nanti nomor 7 nih. Artinya chapter 7. Chapter 7. Lalu ke angka 22 cari. Cari angka 22. 22 udah, ya. Lalu kita blok ini nih. Mana dia? Ini dari sini nih, dari sini, ya. Baca, cara bacanya nanti saya kasih tahu aja. Itu kayak ilallah. Ntar dulu, bukan. Saya tahu lu. Atau biar kelihatan ngerti. Padahal enggak. Nih ya. Ini huruf Yunannya saya tidak kasih baca. Nanti kita buktikan saja. Sudah? Salin atau copy? Sudah? Salin atau copy, kita pindah ke biasa Google Translate. Google Translate. Tempel. Oke. Translate.
Oke. Mana dia tempel? Ah, ini. Kita dengerin dulu ya, A. Kita dengerin suaranya ya. Kita dengerin dia ngomong apa nih? ישוע הרב. Yeshua Araf. Yeshua, Yesus, Araf. Yesus adalah orang Arab. Kita dengerin artinya. Yesus adalah orang Arab. Ini Bebel, bukan gua. Yesus adalah orang Arab. Yeshua הרב. Suara Yesus adalah orang Arab. Iya, terang aja dia baca doa iftitah. Orang dia orang Arab. Sama bilang Yesus Yahudi. Sama Ini yang bicara Bible loh ya. Bible. Kolose Kembali lagi Bangkei dengan ilmu cocokmologinya. Berikut penjelasan Gemini soal yang dibawakan Bangkei. Ini adalah kesalahpahaman yang jelas terhadap bahasa Ibrani. Frasa Ibrani yang Anda sebutkan, Yeshua Araf sama sekali tidak berarti Yesus orang Arab dan tidak muncul dalam Ibrani 7 ayat 22, atau ayat Alkitab Ibrani lainnya dalam konteks tersebut. Berikut adalah penjelasannya. 1. Kesalahan terjemahan dan konteks. A. Arti frasa Ibrani, Yeshua, ini adalah nama Yesus dalam bahasa Ibrani, dari teks Yehoshua yang berarti Yahweh menyelamatkan. Araf, ini adalah kata kerja Ibrani yang memiliki arti dasar, menjamin, bertukar, bercampur, atau menjadi bertanggung jawab. Jika digabungkan, Yeshua Araf secara harfiah berarti, Yesus menjamin atau Yesus telah menjadi penjamin. Kata ini tidak memiliki arti orang Arab dalam bentuk ini. B. Kata untuk Arab. Kata Ibrani untuk orang Arab adalah Arafi. Penting, perbedaan antara Araf, kata kerja, menjamin, bercampur, dan Arafi, kata sifat kata benda orang Arab sangat jelas dalam bahasa Ibrani dan merupakan dua kata yang berbeda. Kesalahpahaman itu muncul karena ada upaya yang salah untuk menyamakan kata kerja Araf, menjamin dengan kata benda Arafi, orang Arab. Kembali Bangkei si muka tembok jadi korban Google Translate. Tadi dia bilang, siapa bilang Yesus orang Arab, dan dia juga bilang Yesus Islam. Berikut ini adalah jejak digital Bangkei yang akan menjawab pertanyaan Bangkei. karena Yesus adalah orang Arab. Yesus orang Arab, Yesus orang Palestina. Yesus itu agamanya Yahudi. Karena dia menuruti semua tatanan, budaya, dan agama pada saat dia hidup. Yesus orang Yahudi, agamanya Yahudi, tunduk dan patuh kepada Tuhannya orang Yahudi, orang Israel. Karena Yesus adalah orang Arab. Yesus orang Arab, Yesus orang Palestina. Oh, inilah kelemahan penipu. Mereka suka pikun. Dia lupa tipuan apa yang dia katakan sebelumnya. Dan untungnya saja, bangkai penipu bersertifikat halal. Jadi meskipun sudah kebongkar, tetap saja dipuja. Ini kita masukin ya, A. Cara Dari Kolose 1 nomor 28. Ngerti ya? Ya. Tempel? Sudah? Kita bunyiin dulu deh. איש שלם במשיח ישוע. Pelan-pelan. איש שלם במשיח ישוע. Yishalem. Agamanya Yishalem. Namanya Hamasiah Yeshua. Yesus Hamasiah Ishalem. 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 Agamanya apa? Islam. Lebok ku sih ya. Nih, karena agama Shalom itu adalah agama damai. Seorang pria merasa damai dalam Kristus Yesus. Jadi agamanya disebut agama Shalem. Ishalem. Ishalem. Nih ya, kita dengerin ya. איש שלם במשיח ישוע. איש שלם במשיח ישוע. Ishalem. Islam. Ishalem bi Hamasiah Yeshua. איש שלם במשיח ישוע. Nah, artinya apa? Artinya adalah Seorang pria merasa Seorang damai. pria merasa damai dalam Kristus Yesus. Islam, jurig, Islam. Ini namanya cocokmologi tingkat dewa. Dengar bunyinya sama dengan Islam. Langsung ambil kesimpulan Yesus agamanya Islam. Hanya orang-orang botol kosong yang percaya tipuan bangkai ini. Bahkan terjemahan Google Translate yang jadi kebanggannya pun dibantahnya. Meskipun Kolose 1 ayat 28 tidak berbunyi demikian. Gitu, jadi nggak apa-apa. Ada nggak apologet yang diundang lalu ngomong tentang kristologi? Boleh nggak? Boleh. Asal dia menguasai. Jangan ngarang. Jangan ngarang. Karena ada Sepertinya nasihat bangkai ini ditujukan pada dirinya sendiri. Tapi masalahnya mungkin bangkai budek. Sudah banyak bukti kebohongannya kita bongkar di channel ini, tetap saja bangkai menyebarkan bau busuk. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan bangkai. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih.
Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptural Biblical. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa.